Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunialah kita masih dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran Bapak pada hari ini, materi kita akan terfokus untuk membahas terkait akuntansi, merger, dan konsolidasi. Kalau kemarin kita sudah membahas ya mengenai konsep-konsep mengenai kombinasi bisnis, dan seperti yang diterangkan kemarin, salah satu dari kombinasi bisnis itu bentuk entitasnya itu nanti entitas merger dan konsolidasi. Nah, di sini kita akan membahas terkait akuntansinya. Oke, baik, langsung saja. Nah, ini balik sedikit ya, mengingat yang kemarin mengenai definisi merger. Merger itu merupakan salah satu dari kombinasi bisnis, di mana kombinasi bisnisnya nanti perusahaan itu salah satunya akan melebur, dan perusahaan yang melebur itu aset dan kewajibannya akan menjadi milik perusahaan inang yang baru atau perusahaan cangkang yang baru. Misalnya kemarin sudah Bapak kasih contoh ya, A plus B sama dengan A, atau A plus B sama dengan B. Nah, jadi A di sini adalah perusahaan inangnya atau cangkangnya. Jadi A mengambil alih perusahaan B, di mana sesuai dengan perjanjian A nanti akan menjadi inang atau cangkangnya. Itu kalau merger. Oke. Kalau konsolidasi, nah konsolidasi itu A plus B sama dengan C. Nah, jadi kalau konsolidasi, perusahaan inangnya nanti adalah perusahaan inang yang baru. Beda dengan merger. Kalau merger kan inangnya adalah perusahaan yang lama kan, A misalnya. Nah, kalau ini enggak, C inangnya. Perusahaan yang bergabung tersebut kedua-duanya akan hilang untuk membentuk suatu perusahaan yang baru. Oke, Bapak asumsikan kalian sudah paham ya untuk istilah merger atau konsolidasi. Nah, di sini untuk akuntansi merger dan konsolidasi itu Bapak tekankan bahwa mau dia bentuknya nanti prosesnya penggabungannya merger atau konsolidasi, akuntansinya nanti kedua-duanya itu prosesnya sama. Jadi Bapak ulangi ya. Baik itu proses merger atau bentuknya nanti konsolidasi, itu akuntansinya sama. Jelas ya? Jadi kedua bentuk kombinasi bisnis ini proses akuntansinya itu sama. Bapak ulangnya sekali lagi. Sama. Nah, kita masuk ya ke akuntansinya. Nah, sebelum masuk proses pencatatan dan pengakuan, di sini Bapak ingin menjelaskan dulu beberapa istilah-istilah penting yang perlu kalian pahami. Pertama, itu adalah imbalan yang dialihkan. Jadi nanti di kombinasi bisnis merger dan konsolidasi ini nanti ada beberapa istilah yang salah satunya namanya imbalan yang dialihkan. Ini perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Imbalan yang dialihkan ini adalah harga dari transaksi yang disepakati. Misalnya saya kasih contoh, tadi perusahaan A itu mengambil alih atau membeli perusahaan B dengan harga transaksi yang disepakati adalah sebesar 1 juta triliun dolar. Nah, 1 juta triliun dolar inilah yang kita sebut sebagai imbalan yang dialihkan. Jadi harga transaksinya ya,
harga yang sudah disepakatinya. Itu adalah imbalan yang dialihkan. Nah, kalau misalnya dia imbalan yang dialihkannya itu dalam bentuk kas, dalam bentuk penerbitan saham, harga imbalan yang dialihkannya itu ya sesuai dengan harga saham yang diberikan menurut harga pasar. Misalnya Bapak kasih contoh tadi, perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B. Nah, di mana perusahaan A ini sebagai imbalan ke perusahaan B, dia akan menerbitkan saham baru dengan jumlah saham yang diberikan ke perusahaan B sebesar 10.000 lembar. Nah, dengan nilai nominal atau nilai aslinya $1 per lembar. Nah, yang nanti akan diakui itu adalah sesuai harga pasar. Nah, kalau tadi kan $1 per lembar itu harga nominal atau harga aslinya. Jadi nanti harga pasar itulah yang akan menjadi dasar dari imbalan yang dialihkannya. Misalnya harga pasar saat di transaksi kombinasi bisnis ini terjadi, itu saham PT A itu anggaplah 1 lembarnya $100. Jadi karena dia menerbitkan 10.000 lembar tadi, imbalan yang dialihkan adalah 10.000 dikali 100. Jadi imbalan dialihkan totalnya adalah 1 juta. Nah, jadi ingat kalau dia menerbitkan saham, dasar harganya itu adalah harga pasar. Jadi itu istilahnya imbalan yang dialihkan. Nanti kita akan lebih memahami lagi berdasarkan ilustrasi ya. Nanti ada ilustrasi contoh. Berikutnya biaya transaksi. Nah, jadi selain imbalan yang dialihkan, perusahaan pembeli atau pengambil alih itu juga mengeluarkan yang namanya biaya-biaya transaksi untuk mendukung kegiatan transaksi yang terjadi. Contohnya apa sih? Ya, contohnya biaya administrasi berupa terus biaya notaris, terus biaya legal fee, terus banyak biaya-biaya lainnya, biaya broker. Itu adalah biaya-biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini nanti akan diakui sebagai biaya periodik. Nah, jadi nggak masuk ke harga transaksi imbalan yang dialihkan. Jadi nanti beda dia, nggak masuk di biaya imbalan yang dialihkan. Jadi dia terpisah diakuinya sebagai beban beban transaksi. Nah, kecuali biaya transaksi kalau nanti dia imbalan yang dialihkannya ini adalah berupa penerbitan saham. Kalau biaya penerbitan saham itu nanti dia akan mengurangi agio saham yang diterbitkan tersebut. Tuh. Jelas ya? Nanti akan kita ilustrasikan supaya lebih jelas. Jadi intinya kalau dia menerbitkan saham sebagai imbalan yang dialihkan, biaya untuk menerbitkan saham itu nanti akan menjadi pengurang nilai agio saham. Agio saham siapa? Agio saham pihak yang mengambil alih. Tuh. Nah, berikutnya ada istilahnya goodwill. Nah, goodwill ini mungkin kalian dulu mendengarnya itu pas materi di ini ya, materi aset tak berwujud. Goodwill ini memang adalah salah satu dari aset tak berwujud yang munculnya itu akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill ini mencerminkan nilai lebih dari sebuah perusahaan yang kita kendalikan. Jadi perusahaan yang dikendalikan itu dia belum pernah mengakui goodwill-nya hingga dia diambil oleh perusahaan lain atau hingga dia digabungkan dengan entitas induknya. Nanti baru kelihatan goodwill ini nilai lebih dari perusahaannya itu
berapa. Oke, maaf. Jadi misalnya nanti kita melakukan kombinasi bisnis, nanti kita tuh kan bayar imbalan toh. Nah, nanti imbalan yang kita alihkan itu kita bandingkan dengan harga wajar dari semua aset serta kewajiban dari entitas yang mau kita ambil alih tersebut. Nah, kalau nanti misalnya imbalan yang kita berikan itu ternyata lebih besar dari harga pasaran perusahaan, lihat dari aset dan kewajibannya, berarti nanti ada nilai lebih toh yang tak terukur oleh pasar. Nah, nilai lebih inilah yang nanti yang namanya goodwill. Ya, wajar suatu perusahaan itu dinilai dari lebih dari harga pasarnya ya. Banyak hal-hal yang tak terukur di akuntansi ini. Salah satunya adalah yang sulit terukur, maksudnya salah satunya adalah nilai dari pelanggan, nama baik seperti brand, ketenaran. Itu suatu hal yang sulit diukur oleh akuntansi secara mendetail, sehingga nilai-nilai lebih tadi itulah yang nanti akan dikapitalisasi dan ukur dan diakui sebagai goodwill. Dan ini munculnya baru ketahuan saat perusahaan itu dibeli. Tuh. Itu adalah goodwill. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya ini goodwill. Nah, kalau misalnya tadi nilai imbalannya ternyata lebih kecil dari harga pasarannya, asumsinya kita membelinya itu lebih murah dari harga pasaran. Berarti itu nanti muncul yang namanya diskon. Nah, ini maaf, diskon. Nah, itu. Oke, berikutnya adalah nilai buku, atau nama lainnya book value atau carrying value. Nilai buku itu adalah nilai aset ataupun kewajiban yang diukur berdasarkan pembukuan atau yang dicatat oleh perusahaan. Itu disebut sebagai nilai buku. Jadi nilai buku itu adalah nilai yang ada di laporan posisi keuangan, itulah yang namanya nilai buku, yang dicatat dan dibukukan oleh perusahaan. Itu namanya buku, nilai buku. Nah, yang lainnya nanti ada istilah yang namanya nilai aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Jadi selain nilai buku, nanti ada yang namanya nilai wajar menurut harga pasar. Inilah yang disebut sebagai nilai aset teridentifikasi, yang artinya nilai-nilai aset-aset yang dicatat perusahaan itu, kalau kita lihat dari harga pasar saat ini, berapakah nilainya? Sama atau tidak dengan nilai buku yang dicatat oleh perusahaan? Sama seperti nilai liabilitas. Jadi nilai liabilitas, misalnya perusahaan itu menerbitkan obligasi, itu nanti diukur lagi berdasarkan harga pasar. Obligasi yang diterbitkan perusahaan itu kalau pasarannya berapa sih sebenarnya? Apakah sama seperti nilai buku? Tuh. Nah, itulah ya istilah-istilah penting yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu di proses akuntansi merger dan konsolidasi. Dan sebenarnya istilah ini nanti juga akan terus berlangsung sampai pertemuan-pertemuan akhir kita akan bertemu yang namanya istilah-istilah ini. Jadi saya mohon ini dipahami ya. Nanti silakan baca detailnya di modul yang Bapak share. Oke. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, oke, ini sudah ya saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur akuntansi merger dan konsolidasi. Jadi kita mulai bagaimana sih cara mencatat, Pak, seandainya nanti perusahaan kita itu mengalami yang namanya peristiwa merger ataupun konsolidasi. Nah,
Kalau kita mengacu pada PSAK 22, ada sebuah syarat untuk yang perlu dipenuhi terlebih dahulu saat kita melakukan proses akuntansi merger dan konsolidasi. Jadi syaratnya itu pertama adalah kita perlu tahu dulu dalam transaksi bisnis kombinasi ini siapa itu yang pihak yang nanti akan mengambil alih. Itu siapa yang membeli maksudnya. Itu harus diidentifikasi. Dan yang kedua adalah kapan itu tanggal akuisisinya. Kapan tanggal akuisisi atau pengambil alihan. Nah, pertanyaannya, tanggal akuisisi itu kapan Pak sebenarnya? Nah, kalian perlu mengetahui dulu, tanggal akuisisi itu adalah tanggal di mana entitas itu sudah mulai diperbolehkan dikendalikan oleh induk. Jadi misalnya tanggal 10 Maret 2020 misalnya itu terjadi peristiwa penandatanganan kontrak kesepakatan pembelian perusahaan perusahaan PTB oleh PTA. Apakah ini sudah menjadi tanggal akuisisi? Belum tentu. Tergantung nanti di kesepakatan itu kapan PTA sudah mulai boleh ikut mengendalikan operasional perusahaan. Nah, seandainya tersirat di sebuah perjanjian tersebut PTA sudah mulai mengendalikan PTB itu saat proses merger atau konsolidasi telah selesai. Nah, berarti tanggal akuisisinya itu adalah saat tadi yang dijelaskan kapan itu PTA-nya sudah boleh mengendalikan. Anggaplah tanggal 30 Desember. Berarti tanggal mulai mengendalikannya itu atau tanggal akuisisinya adalah 30 Desember. Tuh. Jadi hati-hati ya dengan kapan itu tanggal akuisisi. Nah, yang ketiga adalah dapat diidentifikasi. Syaratnya adalah dapat diidentifikasi berapa sih nilai wajar aset dan nilai-nilai kewajiban yang akan diambil alih tersebut. Ini syarat ketiga. Jadi kita harus bisa saat membeli perusahaan itu kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu nilai-nilai dari perusahaan yang akan kita beli tadi. Itu. Dan berapa sih kewajibannya kalau menurut pasar. Dan keempat adalah syaratnya kita dapat mengidentifikasi apakah nanti itu muncul goodwill atau muncul diskon. Nah, 4 syarat inilah yang perlu dilakukan oleh perusahaan jika mengalami peristiwa yang namanya merger atau konsolidasi. Sehingga di sini Bapak rangkum ya, Bapak susun proses pengakuan dan pengukuran didasarkan dari 4 syarat tadi. Nah, di sini pertama berarti kita mengidentifikasi imbalan dialihkan. Nah, menilai apakah nilai wajar aset teridentifikasi dan kewajiban yang akan diambil alih melalui jasa profesional nanti nak. Lalu menentukan apakah muncul goodwill atau diskon. Lalu mengidentifikasi biaya-biaya transaksi yang timbul akibat peristiwa merger tadi. Barulah kita mencatat. Tuh. Oke. Baik, kita langsung aja ya kita ke contoh kasus supaya kalian bisa lebih gampang memahaminya. Di sini Bapak sudah membuat beberapa peristiwa kasus sehingga nanti kalian lebih mudah untuk memahami sih secara konsep bagaimana sih cara melakukan pencatatan dan pengakuan sebuah peristiwa akuntansi merger atau konsolidasi ini. Oke, kita langsung masuk saja ya kasus pertama kita. Di sini ada contoh ilustrasi proses penggabungan atau kombinasi bisnis melalui merger atau konsolidasi. Baik, Bapak ulangi lagi ya. Untuk akuntansinya,
merger dan konsolidasi ini intinya adalah sama. Yang membedakan itu adalah proses terbentuknya dan juga nanti bentuk entitas hasil penggabungannya, itulah yang membedakan. Itu aja yang beda. Tapi yang proses akuntansinya itu, Bapak ulangi sekali lagi, itu sama. Jelas ya? Oke. Di sini ada contoh kasus di mana kasusnya ini pembeliannya itu atau imbalan yang dialihkannya ini dalam bentuk kas, anak-anak. Jadi pada 1 Juni 2019, PT Monmon Corporation telah menandatangani perjanjian pembelian secara penuh PT Rabit. Melalui kombinasi bisnis merger, PT Monmon akan menggabungkan semua aset dan mengakui semua liabilitas yang selesai pada 30 Juni 2019. PT Rabit dijual secara langsung oleh pemilik kepada Monmon Corporation dengan perjanjian imbalan yang dialihkan dalam bentuk uang tunai senilai 19.000. Selain itu, transaksi ini juga mengeluarkan biaya lain meliputi biaya konsultasi hukum, biaya notaris, biaya presisial dengan total biaya seluruhnya 1.000. Nah, di sini maaf ada yang kurang ya, saya tambahi. Saat terjadi penandatanganan kontrak, pihak PT Rabit telah setuju bahwa PT Rabit sudah dapat dikendalikan oleh PT Monmon Corporation. Nah, ini tambahannya anak ya. Jadi saat terjadi penandatanganan kontrak tadi 1 Juni itulah PT Rabit telah setuju bahwa PT Rabit itu sudah dapat dikendalikan oleh PT Monmon Corporation. Jadi kalau kita melihat kasus ini anak ya, di sini jelas pihak yang mengambil alih itu adalah PT Monmon Corporation, ya kan? Lalu tanggal akuisisinya kapan? Nah, tanggal akuisisinya ya ini tadi. Saat terjadi penandatanganan kontrak, berarti tanggal 1 Juni 2019 ini adalah tanggal akuisisinya. Karena apa? Di sini secara tersirat bahwa PT Rabit itu sudah dapat dikendalikan oleh PT Monmon Corporation saat terjadi penandatanganan kontrak. Berarti saat 1 Juni ini sudah dikendalikan. Inilah yang akan menjadi tanggal akuisisi. Jelas ya? Nah, bentuknya apa nanti? Bentuk kombinasi bisnisnya yaitu merger. Ingat, Bapak ulang lagi, baik merger atau konsolidasi, proses akuntansinya nanti akan sama. Lalu berapa imbalan yang dialihkan? Yaitu 19.000. Oke, langsung aja ya. Kita coba kerjakan. Nah, selain data ini, nanti juga ada data ini, nak. Nah, ini adalah data laporan posisi keuangan Monmon Corporation per 30 Juni 2019 saat dia mulai untuk melakukan penggabungan usaha, sama di sini juga PT Rabit. Ini laporan posisi keuangannya. Ini data-data ini cukup penting ya. Data-data ini nanti sudah disediakan. Ini merupakan bagian dari kasus, nah. Jadi bukan kalian yang nyari. Jelas ya? Ini bagian dari kasusnya. Nah, proses pengakuan dan pengukuran. Jadi sudah Bapak singgung, imbalan yang diberikan yaitu jelas, yaitu dalam bentuk uang kas ya. Uang kas sebesar berapa? 19.000 yang dibayar tunai kepada pemilik perusahaan. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan nilai wajar aset teridentifikasi dan nilai wajar hutang yang diambil alih oleh PT Rabit per 30 Juni.
Nah, ini kita menilainya ini itu pakai jasa apresial atau jasa penilai. Jadi kalian tak perlu khawatir, ini datang angka ini dapat dari mana, Pak? Nah, ini. Nah, disinilah tadi kita perlu memahami tadi istilah namanya nilai buku ya, Nak ya. Nilai buku dan nilai wajar aset teridentifikasi. Jadi nanti di sini ada yang namanya nilai tercatat. Ini nilai tercatat siapa, toh? Ini adalah nilai dari PT Rabit yang akan kita ambil alih tadi. Jelas ya? Ini adalah laporan, ini adalah posisi keuangan dari PT Rabit. Ya, saya ini aja. PT Rabit per 30 Juni 2019. Ini tadi dari laporan keuangan yang tadi, yang neraca, yang ini tadi ya. Nah, ini jelas ya, ini dijadikan neraca saldo. Ini untuk khusus PT Rabit, bukan PT Monmon, tapi PT Rabitnya. PT Rabit ini kan yang akan kita ambil alih. Nah, di sini ada dua nilai di sini. Pertama adalah nilai tercatat. Nilai tercatat ini, Nak, ini disebut sebagai nilai buku. Inilah nilai buku yang dicatat oleh PT Rabit hingga 30 Juni. Kita cocokkan. Nah, ini kan. Ini adalah laporan posisi keuangannya kan. Nah, ini adalah nilai buku atau carrying value. Nah. Oke. Nah, nanti saat kita mau menggabungkan kombinasi bisnis, kita perlu membandingkan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar apa? Nilai wajar dari aset yang teridentifikasi ya, sama kewajiban yang akan diambil alih. Nilai wajar ini asalnya dari mana, Pak? Dari kita meminta tolong jasa apresial atau menilai. Jadi dilihat anak-anak, oh di sini ada nggak sih perbedaan nanti nilai wajarnya, nilai wajar sama nilai tercatat. Oh ternyata beberapa sama, yang beda di sini persediaan. Oh ternyata kalau menurut pasar persediaan itu lebih tinggi nilainya. Lalu bangunan juga, Nak, ternyata lebih tinggi. Kok bisa, Pak? Nah, coba doh lihat. Nilai tercatatnya itu kan bangunan 10.000, tapi dikurangi penyusutan kan 500. Jadi ini 1.500 nilai bersihnya. Sedangkan nilai wajarnya 1.600. Nah, itu. Jadi di sini nilai wajarnya lebih tinggi, total asetnya 20.600. Sedangkan ini 20.000. Nah, untuk kewajiban yang diambil alih ternyata nilainya tetap sama, tidak ada yang beda. Nah, ini adalah langkah kita mengidentifikasi nilai wajar ya, aset teridentifikasi dan kewajiban yang akan diambil alih. Jadi, Bapak ulangi, jika kita membeli sebuah perusahaan dan ingin menggabungkan bisnisnya, kita perlu dulu untuk menilai, anak-anak, menilai berapa sih sebenarnya aset kalau perusahaan yang mau kita beli itu menurut harga pasarannya. Berapa sih kewajibannya nanti yang akan kita ambil alih kalau dilihat dari pasar. Jadi perlu diperhatikan ya anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui nilai wajar aset teridentifikasi dan kewajiban dia ambil alih menurut harga pasarnya, inilah hal yang cukup krusial, yaitu menentukan nilai goodwill. Ini penting sekali. Jadi kita tentukan itu goodwill atau nanti diskon. Oke, untuk menentukan goodwill, di sini Bapak kasih ilustrasi aja ya, contohnya itu pakai dengan Excel. Pakai ini.
dulu. Pindahin sini ya. Nah, ini tadi. Nah, ini dari mana ya? Ini data tadi, Nak. Data aset teridentifikasi menurut nilai tercatat atau nilai buku sama nilai wajar menurut pasar. Nah, di sini kita akan menentukan yang namanya nilai goodwill. Berapa sih goodwill? Apa terjadi goodwill atau di sini malah terjadi diskon? Tuh. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita tentukan dulu nilai aset bersih. Nah, ini berapa ini? Ini yang pertama kita cari, nilai aset bersih. Kalau menurut nilai buku, aset bersihnya adalah, nah, berapa ya kira-kira ya? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu ya bagaimana cara mencari nilai aset bersih. Nilai aset bersih itu, anak-anak, adalah nilai buku, nilai aset maksudnya, saya salah, nilai aset dikurangi nilai kewajiban. Ini adalah cara mencari nilai aset bersih. Jadi misalnya pertama kalau dilihat dari nilai buku, nilai asetnya berapa ini, Nak, totalnya? 20.000. Ya kan? Sedangkan kalau ini kewajibannya berapa? 5.000. Jelas ya? Jadi nilai bersih itu adalah nilai aset dikurangi nilai kewajiban. Jadi kalau menurut nilai buku berapa nih nilai aset bersihnya? 20.000 dikurang 5.000. Jadi nilai aset bersih adalah 15.000. Jelas ya? Ini kalau kita melihatnya dari sini, nilai buku atau nilai tercatat. Sekarang menurut nilai wajar. Kalau menurut nilai wajar, asetnya berapa? 20.600. Kewajibannya sama, 5.000. Jadi kalau menurut ini dengan ini 15.600. Jadi nilai wajar aset, nilai aset bersih kalau menurut buku itu adalah 15.000. Kalau nilai aset menurut nilai wajar adalah 15.600. Itu bersihnya. Jelas ya? Barulah kita bisa menentukan goodwill di sini. Goodwill sama dengan goodwill, cara mencarinya bagaimana? Ada dua cara. Cara pertama itu adalah imbalan dialihkan dikurang dengan nilai bersih aset teridentifikasi menurut nilai wajar. Imbalan dialihkan dikurangi nilai bersih aset teridentifikasi menurut nilai wajar. Berarti ini ya yang dipakai. Iya toh? Karena menurut nilai wajar, bukan yang ini. Nah,
Cara kedua yaitu adalah imbalan yang dialihkan dikurangi nilai buku. Wajar, imbalan dikurangi Nah, cara yang kedua nih itu cara yang sangat Bapak harapkan ya kalian memahami. Karena ini penting. Dan ini cara kedua ini kita benar-benar menguraikan asal muasalnya goodwill. Itu yang sebenarnya. Kalau cara pertama itu cara cepat, nah. Oke, ini nggak apa-apa kalau memang mau pakai cara ini, tapi diharapkan cara kedua ini kalian harus paham. Oke. Di sini goodwill itu diperoleh dari yang pertama imbalan dialihkan dikurangi nilai aset bersih menurut buku, lalu dikurang nilai aset bersih wajar, nilai wajar aset bersih dikurangi nilai aset bersih menurut buku. Nah, ini rumusnya. Imbalan yang dialihkan dikurangi dulu dengan nilai aset bersih menurut buku, dikurangi nilai wajar aset bersih, dikurangi nilai aset bersih menurut buku. Memang cukup ini ya,
apa namanya rumit aslinya. Karena gini, nilai goodwill itu merupakan bagian dari yang namanya diferensial. Jadi diferensial antara imbalan yang kita keluarkan dengan nilai buku aset bersih. Jadi menurut bukunya berapa. Nah, di sini imbalan yang dialihkan tadi berapa? 19.000 kan? Ini dari soal ya. Dikurangi nilai aset menurut buku berapa? Aset bersihnya 15.000. Jadi di sini ada 4.000. 4.000 ini adalah selisih antara imbalan dialihkan dengan nilai aset menurut buku. 4.000 ini nama lainnya adalah diferensial. Nah, kedua, kita perlu mencari dulu selisih nilai aset menurut nilai wajar dengan nilai aset bersih menurut buku. Nah, ini saya tambahkan 1 di sini. Sekarang diferensial di sini dulu, nak. Kita cari. Tadi kan sudah kita analisis ya. Di sini ternyata yang beda itu adalah berasal dari persediaan 500. Ya kan? Selisihnya nilai wajar lebih tinggi toh dibandingkan nilai tercatat. Makanya 500. Sewa sama. Pabrik dan bangunan. Ini selisihnya adalah 100. Dari mana, Pak? Pertama cari dulu ini. Pabrik dan bangunan 10.000 nilainya kan, dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap 500. Jadi berapa? 9.500 ya toh. Nah, jadi nilai wajarnya adalah 9.600 dikurangi 9.500, 100 jadinya. Jelas ya? Jadi cari nilai tercatat buat bukunya. Kalau ini kan jelas sekali 10.000 kurang 500. Jadi kalau aset di sini dia ada selisihnya nilainya adalah 600. Ya toh? Nah, sekarang kita cari adakah perbedaan antara nilai tercatat, nilai wajar di sisi kewajiban, nak. Oh, ternyata 0 toh, tidak ada. Ya? Nah, berarti net asetnya kalau dilihat dari sisi diferensial ini jadi kalau menurut diferensialnya ini adalah 600. Ya toh? Nah, kita buktikan. Sama nggak 600 ini jika kita cari berdasarkan selisih antara nilai aset bersih menurut buku. Yang tadi kita cari adalah 15.000 ini kan. Nih sama ini yang menurut nilai ininya 15.600. Maaf, sama toh 600 diferensialnya. Nah, ini adalah uraiannya, nah, uraian dari ini.
Kalau diuraikan secara mendetil, 600 antara selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat ini asal muasalnya dari mana? Dari ini tadi, kita identifikasi satu-satu. Ya kan? Persediaan, selisih 500, ternyata lebih tinggi. Dan untuk pabrik, bangunan dan peralatan ternyata lebih tinggi 100. Dan untuk sisi kewajibannya ternyata tidak ada perbedaan. Berarti perbedaan murni terjadi akibat aset. Jadi net aset diferensialnya adalah 600. Jelas ya? Nah, di sini ketahuan adalah 15.600 dikurangi 15.000. Jadi ininya 600. Ya toh? Nah, tadi sudah dijelaskan diferensial kita tuh totalnya adalah 4.000, nah. Ya kan? Diferensial totalnya adalah 4.000. Sedangkan kita kalau dari sisi aset bersih, ya kan, nilai aset bersih itu yang udah kita cari ini, diferensialnya adalah 600. Nah, diferensial ini terdiri dari diferensial aset bersih dan goodwill. Jelas ya? Diferensial yang ini, nah, yang 4.000 yang asalnya itu kita dapat dari imbalan yang dialihkan kurang nilai aset bersih menurut buku, itu isinya terdiri dari diferensial antara nilai wajar aset sama nilai wajar aset bersih menurut buku. Yang tadi kita cari ini loh, identifikasi 600 kan? Ya kan? Nah, jadi 4.000 ini terdiri dari 600 sama sisanya itu adalah goodwill. Jadi berapa goodwillnya? Goodwillnya jelas sekali, 4.000 dikurang 600, jadi 3.400. Inilah goodwillnya. Karena apa? Diferensial ini itu terdiri dari diferensial nilai aset bersih, nilai aset bersih ya, yang teridentifikasi yang 600 ini dengan goodwill. Terus Pak, misal ya Pak ya, misal nih, ternyata Pak, diferensial ini, atau maksud saya diferensial aset yang teridentifikasi itu, ini nilainya 4.000 Pak. Berarti diferensial ini itu isinya cuman diferensial aset bersih aja. Jadi goodwillnya ya nggak ada, nak. Jelas ya? Nah, jadi diferensial itu perlu kalian ingat. Diferensial yang asalnya dari imbalan dialihkan dikurangi nilai aset bersih. Nilai aset bersih dikurangi menurut buku, nilai wajar aset bersih dikurangi nilai aset bersih menurut buku yang 600, itu adalah bagian dari diferensial. Itu ya, jelas ya. Nah, sebenarnya cara cepatnya lebih mudah ya tadi, nah. Imbalan yang dialihkan 19.000 dikurangi ini nilai aset bersih menurut nilai wajar tadi 15.600. Nah, sama dengan hasilnya sama kan, 3.400. Inilah goodwillnya. Nah, mengapa Bapak sih ngasih tahu hal ngejelimet yang ini Pak? Ngapa nggak langsung yang ini aja? Ini perlu kalian ketahui nanti, nak. Nanti ke depan kita perlu menghitung secara uraian seperti ini. Karena apa? Untuk mengukur penurunan goodwill. Jadi nanti kita di kedepannya itu akan mengukur adalah penurunan goodwill. Jadi makanya kalian perlu tahu uraian-uraiannya secara mendetil asal muasalnya.
Nah, itu ya. Jadi itu goodwill. Ini cara menghitung goodwill. Oke. Nah, menghitung goodwill udah dan sudah diuraikan secara mendetail. Kalau sudah ini, kita bisa langsung mencatat. Goodwill sudah ketahuan, proses berikutnya adalah pencatatan. Nah, untuk mencatatnya, di sini kita akan mencatat ada dua yang hal perlu dicatat. Nah, pertama tadi ada yang namanya biaya transaksi kan di soal, ya kan? Di soal ada biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya itu biaya konsultan, biaya notaris, biaya presial, total biayanya 1.000. Ini kita catat dengan catatan yang terpisah, tidak masuk ke nilai imbalan yang dialihkan. Sehingga pencatatannya adalah nih, kita akui sebagai beban transaksi, itunya kas. Bisa ya, ini untuk mencatat biaya transaksi. Nah, berikutnya ini mencatat penggabungan aset kewajiban dan kita mengakui goodwill. Tadi goodwill udah kita hitung kan, dapat 3.400. Nah, berarti kita di sini akan menggabungkan asetnya si PT Rabit untuk menjadi asetnya si PT Monmon. Kita akan mengakui kewajibannya PT Rabit untuk diakui sebagai kewajibannya PT Monmon. Dimana di sini kita berarti akan mencatat tadi, nah yang punya Rabit ini semua, nah itu akan kita catat dan diakui ke PT Monmon. Tapi nah ini yang perlu diperhatikan dalam mencatatnya, nah nanti nilai yang dicatat itu adalah berdasarkan nilai wajar, ya tak? Bukan nilai tercatat menurut buku yang dicatat oleh PT Rabit. Tapi yang dicatat dan diakui nanti nilainya ini, baik aset maupun kewajiban. Jadi Bapak ulangi lagi, kita mengakui aset yang kita gabungkan itu nilainya berdasarkan nilai wajar ya anak-anak, bukan nilai buku. Nah, jelas ya. Jadi di sini terlihat 500 piutang 1.000 persediaan. Nah, ini kan persediaan kan kalau menurut nilai buku 8.000 toh. Nah, yang kita catat menurut nilai wajarnya. Lalu sewa. Nah, bangunan peralatan juga kita bukan nyatatnya 9.500, tetapi 9.600. Terus goodwill. Nah, goodwill ini yang kita hitung tadi. Nah, kreditnya apa? Utang bank 5.000. Ini satunya kas imbalan yang dialihkan 19.000. Nah, ini. Oke, itu ya. Bisa lah ya. Nanti tinggal dilihat lagi. Ini baru satu kasus. Jadi kasus contoh satu. Untuk kasus yang dimana dia itu adalah mengakui kalau dia itu berdasarkan pada imbalan yang dialihkannya berbentuk kas. Lalu Pak, bagaimana kalau dia pembelian dengan menerbitkan saham? Nah, ini yang kasus kedua ini, nak. Oke, intinya prosesnya sama seperti kalau dia bayar pakai kas. Yang membedakan di sini adalah imbalan, cara menghitung imbalan yang dialihkan, dan juga nanti pencatatannya, nak, pencatatan biaya penerbitan efek. Nah, karena kasus kedua itu di sini ada tambahannya, nak. Nah, di sini ternyata selain yang 1.000 tadi biaya transaksi, ada biaya lain yang dikeluarkan Monmon Corporation, yaitu mencatat penerbitan efek.
Jadi ini kalau kita ngakuisisi atau membeli perusahaan dengan cara kita nerbitin saham. Jadi yang pemilik yang kita beli perusahaannya itu nanti dia otomatis jadi pemilik baru di perusahaan yang setelah di merger. Karena apa? Dia kita kasih saham. Nah, tuh. Jadi bedanya di sini nanti dari proses menghitung berapa imbalan yang dialihkan sama ininya apa pencatatannya. Nah, nanti ada perbedaan. Proses lainnya sama. Nah, pertama ini dulu ya. Kita tentuin dulu. Nah, ini kan Bapak ada yang kekurangan ini. Jadi di sini saya kasih slide baru. Imbalan yang dialihkan. Nah, imbalan yang dialihkan di sini kan dia ngasih saham toh. Nah, dia nerbitin 1000 lembar saham dengan nilai parnya 10. Nah, harga saham PT Monmon itu dijual di pasar saat akuisisi, tanggal akuisisi ini adalah 19 per lembar. Jadi imbalan yang dialihkannya adalah 19.000 dikalikan dengan 1000 tadi ya, 1000 ini adalah jumlah lembar yang diterbitkan dikali 19. Ini adalah harga saham menurut pasarnya, bukan nilai nominalnya ya, tapi pakai harga pasar. Jadi 19.000. Inilah imbalan yang dialihkannya. Ya sebenarnya sama kayak yang pakai kas, cuman ini dibayarnya pakai saham. Tuh, cara ngitungnya aja. Jelas ya ini ya. Oke. Nah, langkah berikutnya. Maaf salah. Nah ini menentukan goodwill. Goodwillnya sama nak, kayak tadi yang kita cari yang Bapak uraikan tadi. Sama, cara ngitungnya sama kok. Cuman di sini di sini nanti ada biaya transaksinya. Jadi biaya transaksinya itu nggak hanya 1000 aja ya, karena dia ada yang namanya penerbitan efek. Nah, sehingga pencatatannya, pencatatannya seperti ini. Beban transaksi 1000. Nah di sini ada yang beban ditangguhkan di debit. Nah ini beban ditangguhkan ini adalah beban tadi, beban penerbitan efek tadi. Jadi itu ini akan ditangguhkan, di mana beban yang ditangguhkan nanti ini akan mengurangi agio saham nanti di saat kita proses mengakui atau mencatat perusahaan PT Rabit itu, karena kita bayarnya pakai saham. Nah inilah bedanya di sini nih pencatatan ini. Nah proses nyatat ininya sama ya, kas ini pakai nilai wajar juga nilainya. Nah pakai goodwill. Bedanya di sini di kreditnya ini nanti. Nah kalau yang sebelumnya kan pakai kas toh. Nah kalau sekarang ini kita mencatatnya sebagai sebuah penanaman modal modal disetor 10.000. Waduh Pak, 10.000 ini asal dari mana Pak? Ya dari ini dong. Asalnya dari 1000 lembar dikali nilai nominal 10. Nilai nominal 10 ini asalnya dari mana? Ya dari soalnya kan. Kan di soal tadi sudah diuraikan. Nah, nilai parnya adalah 10 per lembar. Sama loh kayak dulu, kayak kita mencatat kalau perusahaan nerbitin saham di AKM 2. Nah, jadi di sini ada perbedaan toh. Kalau nilai menurut nominal dia 10.000. Sedangkan menurut pasar 19.000. Kalau dia ada selisih lebih besar, berarti di sini muncullah yang namanya akun tambahan modal disetor. Nah, ya kan? 19.000 dikurangi 10.000. Nah, sama dengan berapa 9.000. Ya kan? Tambahan modal disetor ini nama lainnya adalah
Agio saham 9.000. Loh, tapi Pak, kok di sini 7.500 Pak ya? Agio sahamnya Pak. Gimana Pak? Kok bisa ini 7.500? Nah, ini asalnya dari 7.500. Maaf, salah nak. Ini bukan 7.500 ya nak. Karena ini adalah 9.500. Sedangkan ini 500. Maaf, 8.000. Aduh, salah lagi saya. 8.500. Loh, kok bisa Pak 8.500 ya Pak ini ya Pak ya? Jadi kalian ingat nggak tadi di transaksi kita? Memang kalau kita ngitung di sini anak, ini agio sahamnya adalah 9.000. Ya harusnya di sini 9.000 dong. Tapi kalian ingat tidak sebelumnya? Sebelumnya ada yang namanya beban ditangguhkan yang muncul akibat adanya biaya transaksi penerbitan saham baru. Jadi penerbitan saham baru ini dia tidak masuk ke beban transaksi ini atau beban periodik, tapi dia nanti akan secara langsung mengurangi sisi ekuitas modal. Di mana modal sisi ekuitas yang berkurang? Ya ini tambahan modal disetor. Jadi tadi yang udah kita hitung ya. Nah, bentar. Ini saya atasin aja biar enak. Nah, sini. Jadi 9.000 tadi agionya dikurangi 500. Jadi tambahan modal disetornya adalah 8.500. Bukan 9.000. Dan tadi yang udah kita dapat ini beban tangguhkan 500 itu akan kita kreditkan saat pencatatan penggabungan. Tuh. Nah, jadi itu ya kalau dia menerbitkan secara saham atau menggunakan saham, beda dengan dia membelinya itu dengan menggunakan uang kas. Kalau uang kas catatannya tadi seperti yang Bapak di atas ini. Nah, ini. Kalau dia menggunakan saham untuk membelinya, ya ini dia nanti saham yang dia bayarkan itu sama saja seperti mencatat tambahan modal di setor. Tuh, jadi itu bedanya ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi lah di buku di modul yang Bapak share ya. Nah, kasus yang ketiga, kalau tadi kan kita bahasnya kalau imbalannya itu selalu lebih besar ya sehingga menimbulkan goodwill. Nah, kalau sekarang dia munculnya diskon. Nah, kalau diskon ini jelas kita di sini nanti bedanya ya, yang to the point aja. Prosesnya sebenarnya sama. Cuman bedanya nanti di penentuan goodwill atau diskonnya. Kalau ini kan kalau di sini kasusnya kita ini, nah dia bayar imbalan uang tunainya itu 15.000. Jadi kan tadi kalau tadi 19.000, sekarang 15.000 kan. Nah, kalau kita pakai data yang sama, nilai wajar aset bersih itu kan 15.600 yang udah kita ubek-ubek tadi cari. Nah, berarti kan nilai wajarnya itu lebih gede sebenarnya dibandingkan dengan imbalan yang kita kasih. Ya, gampangannya kita beli barang itu lebih murah dari harga pasaran, nah. Ya kan? Jadi kita dapat diskon 600. Nah, jadi kalau itu pencatatannya bagaimana Pak? Ya pencatatannya sama sebenarnya ya. Sama seperti yang kita kalau pembelian melalui kas. Yang bedanya di sini nanti adalah di sini tidak muncul goodwill, nak. Ya kan? Nyatatnya sama prosesnya pokoknya. Cuman bedanya di sini kita nggak mengaku goodwill karena kita memang nggak muncul goodwill. Yang kita akui apa? Kita akui adalah diskon pembelian 600.
dan ini akan di sisi kredit. Kita akui nanti di laporan keuangannya, di laporan laba rugi atau sebagai pendapatan lain-lain, yaitu berupa pendapatan dari diskon pembelian. Tuh. Jadi itu kalau diskon ya. Jadi ingat, saya ulangi lagi, prosesnya itu sebenarnya sama. Cuman kalau yang sebelumnya, kasus sebelumnya itu muncul goodwill, kalau ini munculnya diskon. Kalau goodwill kita nanti akuinya sebagai di aset kan, penambahan debit. Nah, kalau diskon ini kita langsung akui di kredit sebagai apa? Pendapatan nantinya. Itu kalau diskon. Oke. Jadi itu ya. Materi kita pada hari ini memang sangat panjang, dan terus terang kalian juga harus perlu membaca ya. Selain dari video pembelajaran Bapak ini, kalian perlu juga mempelajari lagi dari modul yang Bapak share. Jadi Bapak ulangi lagi, kalian perlu mempelajari lagi di modul yang Bapak share. Tuh. Oke. Baik, cukup ya untuk materi kita di pertemuan 3 ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian, nanti akan Bapak buka forum diskusi khusus untuk pertanyaan. Topiknya pertanyaan. Nanti kalian tanyakan apa saja, nanti akan Bapak jawab melalui video lagi, video penjelasan. Jelas ya? Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada siang ini. Untuk pertemuan ketiga Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.